Battle Through the Heavens prequel, The Legend of Yolo. Chapter 15. Dikejar pembunuh rahasia, Pegunungan Senong. Di daerah terlarang dari Klanyao, semua jenis iblis dan binatang sihir ada di mana-mana. Klan biasanya tidak diizinkan untuk mendekati daerah ini kecuali untuk waktu yang ditetapkan ketika mereka merawat binatang. Selama binatang buas mendekati tingkat kebijaksanaan spiritual, mereka bisa ditangkap dan dijinakkan kembali di klan atau ditukar dengan klan iblis. Atau tentu saja pertukaran seperti itu harus memiliki upah yang sama, dan sebenarnya perdagangan inilah yang digunakan untuk mendapatkan sebagian besar bahan obat langka dan aneh yang hanya bisa dipanen oleh klan iblis. Saat ini ada satu skuadron dari sekitar 10 orang yang beristirahat jauh di dalam pegunungan. Biasanya misi kelompok seperti itu adalah untuk menangani iblis atau binatang sihir yang telah memperoleh kebijaksanaan spiritual. Namun misi skuadron khusus ini jelas berbeda, karena hanya berjarak sekitar 100 meter dari mereka adalah binatang buas yang akan memperoleh kebijaksanaan spiritual. Tetapi mereka mengabaikannya dan terus memakan jatah mereka. Kami sudah dekat batas. Anak itu benar-benar licin. Kami sebenarnya menemukan 3 jebakannya, dan bahkan yang senior pun ditipu olehnya. Salah satu orang yang hadir akhirnya membuka mulut mereka. Hanya saja aku sedikit ceroboh. Awalnya kami mengira anak ini tidak pernah menginjakkan kaki di luar Klanyao dan hanya bocah yang tak berdaya. Saya tidak berharap dia benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam tentang gunung yang dalam. Orang yang disebut rentua itu adalah pria paruh baya dengan rambut panjang berantakan. Di samping kakinya ada seekor anjing gana setengah ukuran manusia. Cukup, jika kita tidak dapat menyelesaikan misi kita kali ini, maka kita mungkin juga tidak akan kembali. 10 orang itu berhenti berbicara. Awalnya ini adalah misi mengejar dan membunuh sederhana. Perintah telah diturunkan oleh asisten penegak hukum kepala Wang Wei, dan meskipun tidak secara khusus mengatakan bahwa itu diperintahkan oleh Wang Wei, semua orang tahu bahwa misi ini ditunjuk olehnya. Jika itu tidak selesai, tidak ada yang berani terus membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka gagal. Kami sudah cukup istirahat. Kali ini kita pasti bisa mengejar dan menangkap anak ini. Aku pasti akan melepas semua kulitnya dan mengeluarkan semua ototnya. Ayo pergi. Kelompok itu dengan cepat bergerak keluar, mengikuti petunjuk kecil sekecil benang laba-laba. Waktu perlahan berlalu. Di bawah pohon-pohon tempat skuadron kecil itu beristirahat ada sisa-sisa makanan yang mereka tinggalkan. Sekelompok semut dan serangga datang dan sepotong demi sepotong membawanya kembali ke sarang mereka. Malam datang sangat awal di pegunungan. Bahkan ketika matahari baru saja melewati garis gunung, hutan segera menjadi gelap sampai ke titik di mana Anda bahkan tidak bisa melihat jari-jari Anda sendiri. Hutan pepohonan yang lebat dan tinggi tampak sangat lebat saat mereka mengisap sinar matahari terakhir. Pada saat ini, tidak terlalu jauh, batang pohon tinggi tertentu tiba-tiba terbuka dan seorang anak muda melompat turun, mendarat di tanah. Dia terengah-engah, tangannya yang gemetaran meraih kantongan airnya dan dengan rakus minum seteguk sebelum dengan paksa menekan keinginan tubuhnya untuk terus minum. Meskipun tubuhnya mengalami dehidrasi, yang dibutuhkan bahkan lebih dari air adalah pilobat. Dia dengan cepat mengambil botol porselena buah-bu dari cincinnya, membuka dan memiringkannya. 2 pil abu-abu kehijauan meluncur ke tangannya. Tanpa ragu dia segera menelan mereka. Esensi obat mulai larut di perutnya, membawa suara gemuruh dari perutnya. Hanya setelah dia menyelesaikan ini dia berani terus minum dari kantongan airnya, menerima satu tegukan besar demi satu sampai dia benar-benar puas. Anak muda ini adalah Yao Chen yang melarikan diri. Beberapa momen berbahaya telah terjadi, tetapi apa yang dia andalkan untuk melarikan diri bukanlah pemahaman tentang gunung itu. Dia baru berusia 15 tahun, dan selain pil pemurnian, dia tidak memiliki pengalaman kuat lainnya. Hal yang membuatnya berulang kali menghindari pemburu adalah 5 pilanti pelacak yang ditinggalkan ayahnya. Pilanti pelacak akan menutup fungsi semua organ tubuhnya. Setelah menggunakan pil dengan menyembunyikan dirinya di pohon yang tinggi dan menerapkan minuman yang tidak berbau apapun yang akan menyembunyikan baunya, ia menjadi objek tak bernyawa lainnya di hutan. Metode ini telah diajarkan kepadanya oleh ayahnya. Dia pernah mengatakan kepadanya sebuah cerita tentang bagaimana bahkan binatang sihir Do Uzun pun bisa ditipu dengan cara ini. Perlahan-lahan Yao Chen menjadi tenang.
Ini sudah matahari terbenam yang ke-21 sejak dia meninggalkan Klanyao. Setiap hari dia hanya berani bepergian pada malam hari. Dia tahu bahwa orang-orang yang mengejarnya hanya akan bergerak di siang hari, sehingga malam itu dapat digunakan sebagai penutup. Meski malam itu juga menyembunyikan terornya sendiri, tetapi jika dibandingkan dengan orang yang mengejarnya, teror ini tidak bisa lagi membuatnya takut. Setelah beberapa hari ini, Yao Chen sudah belajar bagaimana menyembunyikan jejak gerakannya, dan dia juga menemukan cara dia bisa menyesatkan musuh-musuhnya. Orang-orang belajar secara cepat di bawah ancaman kematian, bahkan ketika hanya mengandalkan diri sendiri tanpa guru. Dia mengambil beberapa jatah dari cincin penyimpanan dan dengan hati-hati menaburkan sedikit di mulutnya. Jika dia hanya membuangnya ke mulutnya, maka dia mungkin meninggalkan beberapa jejak kecil. Juga meneguk air, dia merapikan dan dengan cekatan mulai bergerak lagi. Langkah kakinya membawanya lebih dalam ke hutan gunung. Setiap langkah yang diambilnya tampak sangat ringan dan hampir melayang. Hari-hari ini dia telah belajar bagaimana menggunakan doukinya untuk membuat tubuhnya menjadi lebih ringan, dan sebisa mungkin dia membuatnya sehingga rumput tidak akan meninggalkan bekas. Jejak samar jejak kaki yang ditinggalkannya di jalan setapaknya tampak sama dengan yang ditinggalkan oleh seekor tikus gunung. Di dalam hutan, jejak semacam ini ada di mana-mana. Tetapi dengan perjalanan semacam ini, kecepatan Yao Chen tidak dapat dianggap cepat. Di mana-mana di sekelilingnya gelap gulita. Tetapi mengangkat kepalanya, dia masih bisa melihat secercah samar di atas puncak pohon. Di luar hutan yang dalam, matahari belum benar-benar terbenam. Menentukan arah yang harus ia tuju, Yao Chen melanjutkan perjalanannya. Masih ada 2 pilanti pelacak yang tersisa, namun untuk memulihkan dirinya sendiri dia membutuhkan pil pemulih dan dia sudah mengkonsumsi semuanya. Karena itu ia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Yao Chen tidak mengerti mengapa musuh-musuhnya ingin sepenuhnya memusnahkannya, tetapi dia sangat jelas bahwa jika dia tertangkap, akhir hidupnya pasti akan lebih menyedihkan daripada hanya kematian. Meskipun Yao Chen tidak takut mati, dia masih perlu hidup. Dia masih harus mengukir nama ayahnya di monumen klan. Ketika waktu itu tiba, ibunya pasti akan tersenyum. Senyum ibunya akan selalu memberinya sukacita di dalam hatinya. Mencapai titik ini dalam pikirannya, langkah kaki Yao Hen menjadi lebih cepat dan lincah, dan persepsi spiritualnya akan dengan hati-hati melihat kembali setiap jejak yang ditinggalkannya untuk memastikan bahwa mereka hanya tampak seperti tikus gunung dan bukan manusia. Dengan cara ini, dengan hati-hati, sangat hati-hati, dia tidak meninggalkan jejak untuk orang-orang yang mengejarnya. Yao Chen yang berusia 15 tahun sudah belajar banyak, biasanya seseorang seusianya seharusnya tidak tahu. 9 hari kemudian, nak, diamlah dan jangan lari. Kami tidak memiliki niat buruk. Kami di sini untuk membawa Anda kembali ke klan. Luosan sudah kembali, kami tahu kamu tidak mencuri ramuan obat. Di dalam hutan pegunungan yang dalam, teriakan nyaring terdengar. Burung-burung kaget yang tak terhitung jumlahnya lepas landas dan suara sayapnya yang mengepak menembus ketenangan hutan gunung. Yao Chen menggertakkan giginya dengan erat, melakukan yang terbaik untuk terus maju. Mengikuti di belakang dengan sangat cepat 3 orang pengawal besi 9 bintang Dado Usi yang mengejarnya. Hanya bagaimana Yao Chen bisa percaya kebohongan canggung mereka. Orang-orang ini sudah mengejarnya selama sebulan. Sejak hari pertama dia memasuki pegunungan yang dalam, mereka mengejarnya. Hanya setelah mengkonsumsi 2 pilanti pelacak yang dia belajar bagaimana cara menghindarinya. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi 5 hari yang lalu, skuadron 10 orang itu tiba-tiba dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing berpisah untuk menemukan jejaknya. Pada hari ini, kelompok 3 pria ini akhirnya menangkap jejaknya. Dengan kekuatan dousi 3 bintangnya, Yao Chen dengan cepat maju ke depan secepat mungkin. Dan untuk waktu yang singkat ia sebenarnya tidak lebih lambat dari lawan-lawannya. Namun, dengan kekuatan Dado Usi bintang 9 lawannya, dia tahu dia tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang, karena dia berada dalam jangkauan mereka. Ketika doukinya akhirnya habis, apa yang bisa dia lakukan? Dalam benaknya yang kacau, dia tiba-tiba teringat kenangan tentang ayahnya yang menunjuk ke bayangan lampu saat dia tertawa, sementara ibunya meminjam cahaya saat dia menenun beberapa pakaian musim dingin. Kegelapan di balik cahaya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat itu.
Menurut apa yang dikatakan ayahnya, dia seharusnya tidak harus masuk ke pegunungan yang dalam tetapi sebaliknya menyembunyikan dirinya di dekat Klanyao dan kemudian menunggu saat yang tepat untuk pergi. Namun, menyadari ini sekarang sudah terlambat. Tapi, ide yang sangat menakutkan mulai muncul di benaknya. Jika bahaya juga bisa berarti keselamatan, maka mungkin ada tempat ia bisa mengusir tentara yang mengejarnya. Tiba-tiba kondisi Yao Chen berubah drastis menjadi lebih buruk dan aroma berdarah datang dari hati dan paru-parunya, menunjukkan bahwa ia telah melebihi jumlah douki yang bisa ia gunakan. Salah satu kakinya tersandung dan Yao Chen menghindari terjatuh ke tanah. Meskipun ini hanya menunda dia untuk sedikit jeda. 3 telapak tangan angin bersiul dengan niat membunuh di belakangnya dan Yao Chen hanya bisa tiba-tiba berguling ke samping untuk menghindarinya. Penggulungannya yang tak sedap dipandang membuat dia menghindari 3 telapak tangan angin. Dia mengubah orientasi dirinya dan mulai berlari gila-gilaan untuk hidupnya lagi. Douki seluruh tubuhnya dicurahkan ke kakinya. Lari secepat-cepatnya. Untungnya, mereka bertiga secara bersamaan melepaskan telapak tangan angin yang menyebabkan mereka berhenti sejenak, membiarkan Yao Chen meningkatkan jarak di antara mereka dengan jumlah kecil. Larilah sebanyak yang Anda inginkan. Hanya dengan begitu kami akan bersenang-senang mengejar dan membunuhmu. Ekspresi 3 Dadousi menjadi jauh lebih buruk. Mereka bertiga secara bersamaan telah mengambil tindakan untuk menjebak generasi muda Dousi tetapi akhirnya gagal. Jika berita ini menyebar, mereka kemungkinan tidak akan punya muka lagi. Tentu saja, jika mereka menangkap Yao Chen maka apa yang ditunggu Yao Chen adalah kehidupan dengan penyiksaan yang akan lebih buruk daripada kematian. Hanya dalam 1 menit, Yao Chen akhirnya benar-benar kelelahan. Batas tubuhnya sudah lama terlampaui dan bahkan tidak sedikit pun jejak douki dapat ditemukan di tubuhnya sekarang. Dia jatuh dengan suara keras. Pada dasarnya, tidak ada waktu sama sekali. Ketiga sosok itu melesat seperti kilat. Berpisah, mereka mengelilinginya dari segala arah. Haha, kenapa kamu tidak berlari lagi? Lari lagilah. Haha, sebentar lagi kita akan memotong kedua kakimu dan melihat bagaimana kamu berlari. 3 Dadousi juga sedikit terengah-engah. Ketiga orang ini adalah penjaga bagian dalam aula penegak hukum dan pada dasarnya dimanjakan karena mereka hidup seperti seorang pangeran. Meskipun mereka harus menyelesaikan beberapa misi, tidak satu pun dari mereka yang sekeras ini. Selama lebih dari 6 jam mereka mengejarnya. Hanya berlari dengan kecepatan penuh sudah cukup untuk membuat mereka lelah, apalagi berlari mengejar seseorang di hutan yang penuh rintangan. Ketiga orang itu memiliki keraguan masing-masing. Bahkan mereka bertiga dengan kekuatan Dadousi mereka merasa lelah. Jadi bagaimana bisa Dousi yang tidak penting menolong dirinya sendiri, bahkan dengan mempertimbangkan bahwa dia mempertaruhkan hidupnya. Pasti ada batasnya. Melihat kondisi Yao Chen, dia jelas telah melampaui batas itu sedikit. Namun, semakin mereka memikirkan hal itu, semakin mereka memastikan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Yao Chen untuk terus hidup karena masa depan anak ini akan menimbulkan ancaman besar. Hahaha. Tiba-tiba Yao Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan bagaimana garis keturunan utama Klanyao yang agung dan luar biasa ini. Mereka benar-benar akan memutuskan untuk sepenuhnya memusnahkan murid keluarga cabang seperti saya. Hahaha, Yao Feng harus mati. Yao Chen menggertakkan giginya, dan dalam hatinya dia benar-benar tidak mau. Akut-akut orang yang harus mati adalah kau. Semua orang memberitahu kita bahwa bahkan ketika mereka menjadi hantu mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah Anda ingin mengatakannya juga? Kata-kata seperti ini adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar sebelumnya. Ketiga pria itu tertawa dingin. Pada saat ini, mereka tidak lagi ingin mengulur sehingga mereka semua secara bersamaan mengangkat tangan mereka. Dan douki tanpa atribut meraung-raung saat bersiap untuk menyerang Yao Chen. Jelas mereka bertiga tidak ingin menggunakan teknik pribadi mereka ketika melakukan pekerjaan semacam ini yang melibatkan membunuh seseorang secara diam-diam. Yang terbaik adalah tidak meninggalkan tanda-tanda yang berkaitan dengan Klanyao. Yao Chen mengepalkan matanya sekeras yang dia bisa. Dan dalam benaknya muncul ajaran ayahnya dan harapan ibunya semuanya. Akankah ini berakhir di sini? Tidak, Duar. Sama seperti ketiga pria itu secara bersamaan melepaskan douki mereka. Api dou menyala keluar dari tubuh Yao Chen.
Teknik api aglomerasi 3 bunga telah memasuki tingkat penguasaan pada saat ini. 3 set douki bertemu api dou dalam tabrakan eksplosif dan situasi aneh terjadi. 3 douki tanpa atribut di bawah kekuatan api dou menjadi lamban dan tiba-tiba mulai larut dan menghilang. Apa ini? Sepertinya itu mirip dengan api surgawi. Namun itu masih jauh lebih lemah. Ketiga pria itu menjadi khawatir, tetapi mereka sekali lagi menyiapkan serangan lain. Kali ini, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam pukulan ini tanpa niat menahan diri sedikit pun. Semakin kuat kinerja Yao Chen, semakin mereka tahu bahwa mereka harus menghancurkannya sebelum dia menjadi lebih kuat. Menghadapi mereka bertiga yang jauh lebih kuat dengan pukulan habis-habisan mereka, dia pasti akan hancur. Yao Chen tersenyum pahit. Meskipun teknik api aglomerasi 3 bunganya telah mencapai tingkat penguasaan seperti itu sudah terlambat. Dia sudah benar-benar kelelahan dan dia hanya bisa jatuh tak berdaya. Dia tidak mau, tapi terus kenapa? Kekuatan tanpa kekuatan nyata yang bisa membalikkan dunia. Anda hanya akan menjadi semut kecil yang tak berdaya. Bahkan jika Anda memiliki beberapa kemampuan, itu hanya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semut lain. Yao Chen belum pernah hausakan kekuatan sebanyak yang dia lakukan sekarang. Itu benar. Jika dia memiliki kekuatan 2 tahun yang lalu, tidak ada yang akan mengusir ibunya dari perkebunan mereka. Sementara mereka memegang bahan obat yang berharga di tangan mereka dan ayahnya tidak akan mati. Jika dia memiliki kekuatan, maka bagaimana mungkin Yao Feng berani mencuri ramuan obatnya? Tidak menunggu yang telah menjadi jebakan. Ramuan obatnya sudah diganti malam sebelumnya. Aula penegak hukum itu adalah jaringan matamat rahasia Klanyao. Hanya orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan rahasia semacam ini dengan cara yang bahkan tidak diketahui oleh hantu. Kakak Yao Feng adalah Yao Wangui, kepala aula penegak hukum. Itu pasti dia. Dia adalah orang yang mengusirnya dari klan hanya dengan 1 kalimat dan telah mempersiapkan beberapa siswa sekolah klan untuk membuat cerita palsu untuk menjebaknya. Pada saat ini Yao Chen mengerti segalanya. Seorang pria yang akan mati mungkin mendapatkan pencerahan saat dia sekarat. Dan sekarang Yao Chen terlalu banyak mengerti. Bahkan jika aku harus mati, aku harus membawa satu. Yao Chen tiba-tiba menyerbu salah satu dari 3 dadousi, dan seluruh tubuhnya yang tersisa, douki, berubah menjadi kerucut yang menyala-nyala dan secara eksplosif menusuk ke depan. 3 dadousi semua mencibir. Semua ini serangan terakhir dari binatang yang dikelilingi adalah sesuatu yang mereka telah melihat terlalu banyak kali. Ketiganya menghentakkan kaki mereka, dan 3 set douki mereka meledak. Bergabung bersama, serangan gabungan mereka menabrak Yao Chen. Api dou dari Yao Chen menghilang di hadapan serangan mereka dan dia jatuh tanpa daya ke tanah dengan darah yang terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Penglihatan Yao Chen menghitam, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. 3 dadousi agak terkejut. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk menggunakan semua kekuatan mereka dalam serangan itu, namun mereka sebenarnya tidak berhasil membunuhnya. Mereka hanya melukainya. Tubuh anak ini, ada sesuatu yang tidak biasa. Mandi obat, saya ingat sekarang, leluhur keluarga cabangnya memiliki seseorang yang namanya ada di monumen klan. Sepertinya itu, karena mandi obat mengokohkan tubuhnya. Bertingkah seperti dia, pada dasarnya dia meminta kematian. Dengan pilapi ungu, anak ini bersama dengan pemandian obatnya, kenaikannya ke kesuksesan hanya akan menjadi masalah waktu. Tetapi dia benar-benar memutuskan untuk mempersulit Tuan Muda. Menyambar benda-benda dari Tuan Muda hanya mengikuti jalannya sendiri menuju kehancuran. Diam, Anda pikir ini adalah kata-kata yang dapat diucapkan di sini? Aula penegak hukum tidak hanya menangani keamanan ketat dan adat istiadat di dalam klan, tetapi diam-diam di belakang mata para klan itu sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Yao Wangui. Dengan dukungan rahasia penatua kedua, Balai Penegak Hukum pada dasarnya menjadi anak perusahaan dari warisan penatua kedua. Sebagian besar dari mereka tidak lagi menganggap diri mereka hanya sebagai orang-orang dari Balai Penegak Hukum tetapi sebagai anggota di bawah penatua kedua. Namun ini semua adalah masalah yang harus terjadi secara rahasia, mereka tidak bisa keluar ke publik. Di depan umum mereka masih harus bertindak dalam adat dan peraturan, tetapi hal-hal yang terjadi secara rahasia adalah masalah yang berbeda.
Itu hanya selip lidah, Haha, fakta bahwa dia belum mati adalah sempurna. Memaksa kami mengejarnya selama ini. Kami harus membayarnya kembali sedikit atau aku tidak akan bisa melepaskan kebencianku. Dua lainnya juga mengangguk dan mereka memutuskan untuk tidak segera membunuh Yao Chen. Lagi pula, mereka dikepal hidung oleh bocah kecil ini di sekitar pegunungan yang dalam ini selama sebulan penuh. Sebagai tambahan dari penderitaan itu, setelah menghabiskan waktu selama ini untuk menyelesaikan misi mereka, kepala penegak hukum bahkan mungkin mulai meragukan keterampilan mereka dan mengurangi jumlah manfaat yang bisa mereka peroleh. Jika mereka tidak menggunakan Yao Chen untuk melepaskan dendam mereka, lalu bagaimana itu adil bagi mereka? Mereka bertiga bekerja bersama, dan hanya dalam waktu singkat, Yao Chen yang tak sadarkan diri yang terluka parah akhirnya tergantung di pohon. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengambil pil dan memberi makan kepada Yao Chen. Kita harus membiarkan dia pulih sedikit sehingga akan lebih menyenangkan ketika kita menyiksanya sedikit. Dua lainnya mengangguk dengan senyum sinis. Tampaknya mereka semua memikirkan cara terbaik untuk menyiksanya. Obatnya melakukan tugasnya. Aku akan membangunkannya dengan beberapa jarum. Dengan menusukkan jarum ke seluruh titik akupuntur rasa sakit di seluruh tubuh. Bahkan orang yang tidak sadar akan terbangun dari rasa sakit. Mereka bertiga berjalan menuju Yao Chen. Dan salah satu dari mereka mengeluarkan sepasang jarum hitam pekat. Mereka bersinar cerah dan jelas ini tidak digunakan untuk penyembuhan tetapi khusus untuk penyiksaan. Duar, tiba-tiba, ledakan teredam terdengar dan tiga ekspresi mereka berubah. Sial, ada penyergap sebuah bayangan terbang ke depan. Brak, Yao Chen memimpikan mimpi indah orang tuanya berpegangan tangan di seberang sungai besar. Yang aneh adalah bahwa meskipun mereka sangat jauh darinya, dia masih bisa melihat setiap sosok dari mereka dengan sangat jelas. Bahkan kerutan-kerutan kecil ketika ayahnya tertawa tertangkap dalam tatapannya. Yao Chen tanpa sadar berjalan menyeberangi sungai. Itu jelas sebuah sungai besar, tapi tidak dalam sama sekali dan hanya mencapai lututnya. Dasar sungai itu dilapisi kerikil tanpa lumpur sedikit pun. Bahkan air sungai pun hangat. Dia berjalan dan berenang, hampir mencapai pusat sungai, ketika tiba-tiba cahaya terang melintas di belakangnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, rantai bersinar mengikat tubuhnya dan menariknya kembali. Dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi ketika tiba-tiba kerikil di bawah kakinya berubah menjadi lubang lumpur tanpa dasar. Dan air sungai yang semula dangkal melonjak dan menghabiskan segalanya. Tidak, yang Yao Chen inginkan adalah berada di sisi orang tuanya.